Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad bin Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Kita sampai masih pada penjelasan lafaz Bismillahi dan masih terhenti pada lafzul jalalah Allah. Kita lanjutkan. Waqila asluhu ilahun. Waqila dan dikatakan, atau ada yang berpendapat asluhu ilahun. Asal kata Allah, lafaz Allah asal katanya adalah ilahun. Dari kata ilahun. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq." Wa ma kana ma'ahu, dan tidak ada bersama Allah ilah yang lain, sesembahan yang lain. Idzan, karena kalau jika ada la dhahaba kullu ilahin, karena kalau seandainya ada ilah Tuhan sesembahan yang lain selain Allah, maka pasti la dhahaba kullu ilahin, maka pasti masing-masing Tuhan sesembahan itu mampu membawa apa yang dia ciptakan. Mampu membawa, menguasai apa yang dia ciptakan. Jadi Allah mengatakan dengan kata min ilahin, wa ma kana ma'ahu min ilahin. Tidak ada bersama Allah Tuhan sesembahan yang lain. Karena jika seandainya ada, la dhahaba kullu ilahin, maka pasti masing-masing ilah itu mampu untuk membawa apa yang dia ciptakan. Mampu untuk membawa maksudnya mampu untuk menguasai apa yang dia ciptakan. Qala al-Mubarrid, Al-Imam Al-Mubarrid mengatakan, huwa qaulul Arabi, itu adalah perkataan orang Arab. Orang Arab mengatakan alihtu ila fulanin. Alihtu ila fulanin artinya sakantu ilaihi. Alihtu ila fulanin artinya sakantu ilaihi. Saya merasa tenang kepada fulan. Saya merasa tenang kepadanya. Seorang penyair berkata, alihtu ilaiha. Saya merasa tenang kepadanya. Wal hawadisu jammatun, walaupun berbagai peristiwa, al hawadisu peristiwa-peristiwa itu sangatlah jammatun, sangatlah banyak. Jadi aliha ya'lahu, aliha artinya sakana, merasa cenderung, merasa tenang kepadanya, merasa tenang ketika menghadap kepadanya. Sakantu ilaihi, aku merasa tenang, ilaihi menghadap kepadanya. Ya. Itu dalam bahasa Arab. Faka'annal khalqa, maka seakan-akan makhluk itu yaskununa ilaihi, seakan-akan makhluk yaskununa, mereka merasa tenang kepada Allah. Jadi ketika makhluk itu beribadah kepada Allah, Allah diambil dari kata ilah, artinya menjadikan orang yang beribadah kepadanya merasa tenang. Wa yatma'innu ilaihi, dan merasa tentram dengan menyebutnya. Dengan menyebut nama Allah itu merasa tenang. Ya. Yuqalu, dikatakan, maksudnya ada yang berpendapat alihtu ilaihi ay faraghtu ilaihi. Alihtu ilaihi artinya faraghtu ilaihi, aku berserah diri kepadanya. Faraghtu ilaihi, aku berpasrah kepadanya. Ya. Waqila, dan ada yang mengatakan, qila dikatakan aslul ilahi walah. Asal kata al-ilah adalah walahun. Fa ubdilatil wawu, lalu huruf wawunya dirubah menjadi hamzah. Ya. Wilahun.
jadi ilahun. Mislu wishahun, seperti lafaz wishahun, ya, isyahun. Wa asyaha, ya, seperti lafaz wishahun, itu diganti dengan hamzah. Wa asyahun, ya. Kalau tadi wilahun, ilahun, atau wasyahun, isyahun mungkin, ya. Dan di sini asyahun. Istiqaquhu, mustaqnya lafaz al-ilah minal walah, kalau begitu, ya. Minal walah, li'anal ibada, karena sesungguhnya hamba-hamba itu yulihuna ilaih, aulaha yulihu, dari walah, ya. Karena hamba yulihun, ya, artinya apa yulihun? Artinya di sini dikatakan, ya, lihat di atas, ayafza'un, yulihun ilaihi, ayafza'una ilaihi fis syada'idi. Artinya yafza'una ilaihi fis syada'idi, ya, yaitu meminta pertolongan kepadanya fis syada'idi, dalam kesulitan-kesulitan. Ya, jadi ilah itu diambil dari kata walah atau wilah atau wilahun atau walahun, yang nanti berubah jadi ilah, yang secara bahasa Arab itu artinya adalah apa namanya, yafza', ya, yafza' ilaih, fazza' ilaihi, atau faragha ilaih, artinya merasa berpasrah kepadanya, atau yafza'un, yafza' ilaihi artinya yaitu meminta pertolongan kepadanya. Ya, berarti ilah itu adalah tempat untuk meminta pertolongan, tempat untuk berserah diri. Itu ya, kata ilah itu dalam bahasa Arab. Wa yalja'una ilaihi fil hawaiji, dan para hamba itu yalja'una ilaihi fil hawaiji, ya, mereka bersandar kepada Allah fil hawaiji, di dalam hajat-hajatnya. Ya. Jadi dari kata walah atau wilah kemudian jadi ilah, itu sama dengan maknanya adalah aulaha yulihu. Jadi sehingga di situ dikatakan karena hamba yang beribadah kepada Allah itu kan mereka yulihuna ilahi, meminta pertolongan kepada Allah ketika dalam kondisi sulit, dan bersandar kepada Allah dalam kebutuhan mereka, menyandarkan kebutuhan mereka kepada Allah. Itulah makanya disebut ilah. Ilah nanti, ya, ilah dari walah yang nanti berubah menjadi Allah, dikasih alif lam. Ilahun nanti jadi Allah, gitu, dibuang al hamzahnya di depan, kemudian menjadi Allah ditambah alif lam. Ya, ilahun jadi hamzahnya dibuang jadi Allahu, ya, jadi Allahu, gitu ya. Ya, yang artinya adalah apa? Yafza'una ilaihi fil syada'id. Artinya hamba yang menyembah Allah itu yafza'una ilaihi fil syada'id, yaitu minta pertolongan kepada Allah dalam kesulitan-kesulitan. Wa yalja'una ilaihi, dan bersandar kepada Allah fil hawaiji, dalam kebutuhan-kebutuhan. Ya. Kama yulihu kullu tiflin ila ummihi, seperti yulihu kullu tiflin, seperti setiap anak kecil itu minta tolong dan bersandar kepada ibunya. Ya. Jadi seorang hamba ketika menghambakan diri kepada Allah itu ibaratnya seperti seorang anak kecil minta tolong dan bersandar kepada ibunya. Yaitu dari sisi bahasa. Wakil, dan dikatakan, maksudnya ada yang berpendapat huwa minal walahi, minal walahi wa huwa dhihabul aqli, yang artinya adalah hilangnya akal, ya, li faqdi man ya'izzu alaihi, hilangnya akal dikarenakan li faqdi man, karena kehilangan seseorang yang ya'izzu alaika, kehilangan seseorang yang membela atau mencintai. Ya. Jadi apa namanya? Ada yang berpendapat, ini bahasa, ya, kita masih berkutat berbicara tentang makna lafdzul jalalah Allah. Asal katanya itu dari kata ilah yang asalnya wilah. Ada lagi yang mengatakan
yaitu adalah dari kata walah yang artinya hilang akal ketika seseorang kehilangan lifaqdiman karena kehilangan sosok orang yang membela dan mencintai dirimu. Ya, dari kata al-walah. Ini secara bahasa, ya. Allahu alam bisawab. Jadi kita masih berkutat dari pendapat para ulama tentang asal kata lafdzul jalalah Allah. Tadi ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan asalnya adalah ilah, ya, ada yang mengatakan asalnya adalah yakni walah, ya. Asalnya adalah walah gitu. Dan ada yang mengatakan yaitu asal katanya adalah seperti sebelumnya, yaitu ada yang mengatakan bahwasanya lafaz Allah itu seperti isim alam yang lain, yaitu bukan mustaq, berarti jamid. Intinya, kesimpulannya kalau boleh saya simpulkan, ahli bahasa, ya, kita berkutat kepada ahli bahasa Arab. Ada yang mengatakan lafaz Allah, lafdzul jalalah Allah itu adalah nama khusus untuk Allah, bukan kata pecahan. Tapi ada yang berpendapat yaitu adalah mustaq atau kata pecahan, dan yang berpendapat itu adalah kata pecahan ada yang mengatakan berasal dari kata dari kata ilahah, ya. Ada yang mengatakan berasal dari kata ilah, ya, yang asal katanya adalah walah, ya. Ada yang mengatakan asal katanya adalah wilah, kemudian berubah menjadi wawunya dirubah jadi hamzah jadi ilah. Tapi ada yang mengatakan asal katanya walah, dari kata walaha, yalihu. Kemudian ikut wazan af'ala yufilu, aulaha yulihu, ya, yulihuna ilaih, ay yafza'una ilaihi fi syada'id wa yalja'una ilaihi fil hawaij. Ini makna bahasa tentang lafzul jalalah Allah. Intinya ada dua pendapat. Allahu alam bisawab, itu khilaf dari sisi lughah. Akan tetapi tentunya kalau kita lihat pendapat yang lain banyak sekali, dan kesimpulannya adalah lafzul jalalah Allah ini baik menurut pendapat yang pertama mustaq ataupun bukan mustaq, maka lafzul jalalah Allah di dalamnya terkandung makna al-uluhiyah. Ya, seperti dijelaskan para ulama, al-uluhiyah, dzul uluhiyah, zat yang memiliki hak untuk disembah. Allahu taala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin.